Musim hujan mengguyur desa Sukamukti hampir 1 minggu belakangan. Langit selalu kelabu, menggantung rendah seperti ingin menelan atap-atap rumah warga. Rintik hujan jatuh tanpa henti, membasahi tanah yang semakin becek dan mengeluarkan aroma tanah basah yang pekat. Pepohonan yang biasanya tampak rindang, kini berubah menyeramkan. Ranting-rantingnya bergoyang pelan, seolah melambai pada sesuatu yang tak terlihat. Angin dingin menusuk tulang, menyelinap lewat celah-celah dinding kayu, membawa perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Udara malam terasa berat, terlalu berat. Seolah ada sesuatu yang ikut turun bersama hujan, sesuatu yang tak kasat mata, namun diam-diam mengintai dari balik gelap. Desa itu berubah menjadi sunyi sejak senja. Tidak ada lagi anak-anak berlarian di jalanan tanah, tidak ada obrolan santai di teras rumah. Pintu-pintu tertutup rapat, jendela-jendela dikunci bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Hanya suara gemericik hujan yang terdengar, sesekali diselingi lolongan anjing yang panjang dan menyayat dari kejauhan. Namun, bukan itu yang membuat warga gelisah. Ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sejak beberapa hari terakhir, tepat saat azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung desa, terdengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu pelan di awal, seperti isak yang tertahan, lalu perlahan berubah menjadi ratapan pilu yang menusuk hati. "Dengar, itu lagi," bisik seorang ibu kepada suaminya, tubuhnya gemetar sambil memeluk anaknya erat. Sang suami hanya diam, wajahnya tegang. Ia menelan ludah, lalu berusaha terdengar tenang. Cuma angin, mungkin suara dari hutan. Namun mereka berdua tahu, itu bukan angin. Suara itu bergerak, bukan berasal dari satu tempat. Ia mengitari desa, melewati gang-gang sempit yang licin oleh air hujan. Kadang terdengar jauh di ladang, samar seperti terbawa kabut. Namun tiba-tiba bisa terdengar sangat dekat, terlalu dekat. Seperti tepat di depan pintu. Tolong. Suara itu terdengar lirih, nyaris seperti bisikan yang dipaksakan keluar dari tenggorokan yang terluka. Seorang pemuda bernama Raka yang nekat mengintip dari celah jendela suatu malam, menahan napas saat suara itu berhenti tepat di depan rumahnya. Ia berbisik pelan, "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban, hanya suara hujan. Namun beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari pintu kayu. Raka membeku. Ibunya yang berada di belakang langsung menarik lengannya dengan panik. "Jangan dibuka," bisiknya tajam. "Kalau dengar suara itu, jangan pernah jawab, apalagi buka pintu." "Tapi Bu, kalau itu orang." "Bukan," potong ibunya dengan suara bergetar. "Orang tidak menangis seperti itu." Ketukan itu berhenti, tangisan kembali terdengar, kali ini menjauh perlahan, menyeret seperti sesuatu yang tidak berjalan dengan benar. Raka memberanikan diri mengintip lagi. Gelap, kosong. Tidak ada siapapun. Namun bulu kuduknya langsung berdiri ketika ia menyadari satu hal. Suara tangisan itu kini terdengar dari belakang rumah. Malam demi malam, hal itu terus terulang. Tidak ada yang berani keluar, tidak ada yang berani mencari tahu. Bahkan anjing-anjing pun kini hanya meringkuk, tidak lagi menggonggong, seolah mereka tahu ada sesuatu yang tidak boleh dilawan.
Namun, teror yang sesungguhnya baru terasa saat pagi tiba. Keesokan harinya, warga menemukan jejak kaki di tanah becek yang mengitari rumah-rumah mereka. Jejak itu kecil, seperti milik anak-anak, tanpa alas kaki. Namun bentuknya tidak wajar. Jarak antar langkahnya tidak teratur. Sebagian jejak tampak lebih dalam di bagian ujung, seolah kaki itu tidak diangkat saat berjalan, melainkan diseret perlahan. "Ini bukan jejak orang normal," gumam Pak Lurah dengan wajah pucat. Seorang warga lain menimpali dengan suara lirih. "Seperti orang yang kakinya patah, atau seperti sesuatu yang tidak terbiasa berjalan," tambah yang lain. Suasana langsung hening. Tak ada yang berani melanjutkan kalimat itu. Hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya, perlahan menghapus jejak-jejak tersebut. Namun anehnya, meski jejak itu memudar, bekasnya seolah masih terasa. Bukan di tanah, melainkan di pikiran mereka. Malam berikutnya, sebelum azan maghrib berkumandang, seorang nenek tua terlihat duduk di teras rumahnya, menatap jalan kosong dengan mata cekung. Seorang tetangga menghampiri dengan ragu. "Nek, masuk saja, sebentar lagi maghrib." Nenek itu tersenyum tipis. "Dia akan datang lagi," katanya pelan. Tetangga itu menelan ludah. "Siapa, Nek?" Nenek itu menoleh perlahan. Matanya tampak berkaca-kaca. "Perempuan itu," bisiknya. "Dia masih mencari anaknya yang hilang." "Anaknya?" tanya si tetangga. Suaranya mulai gemetar. Nenek itu mengangguk pelan. "Dulu ada yang membuangnya ke sungai saat hujan seperti ini." Suaranya hampir tak terdengar. "Dan sejak itu, setiap musim hujan, dia kembali." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Lalu, dari kejauhan, tepat saat azan maghrib mulai berkumandang, tangisan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat dan lebih jelas. "Anakku, di mana kamu?" Beberapa warga yang mencoba mengintip dari celah jendela tak pernah melihat sosok siapapun di luar rumah mereka. Hanya suara yang terus berulang, semakin mendekat, lalu perlahan menghilang seiring malam yang semakin larut. Namun keesokan paginya, jejak-jejak mungil tanpa alas kaki ditemukan di tanah becek, mengitari rumah-rumah yang semalam dihantui suara tangisan. Anehnya, jejak itu tampak tidak beraturan, seakan pemiliknya tidak berjalan, melainkan menyeret kakinya dengan cara yang aneh dan menyedihkan. Malam keempat, seorang warga, Pak Darman, memberanikan diri keluar dengan membawa lampu minyak dan membacakan ayat-ayat suci. Namun baru beberapa langkah dari beranda rumahnya, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkuknya. Seolah ada yang menghembuskan nafas tepat di belakangnya. Ia membalik badan dengan cepat, namun hanya kegelapan dan hujan deras yang menyambutnya. Tidak ada siapapun. Namun saat kembali melangkah, lampu minyak di tangannya tiba-tiba padam meski tidak ada angin kencang. Dalam keheningan yang tiba-tiba mencekam, Pak Darman mendengar suara itu lagi. Bukan dari kejauhan, melainkan tepat di belakang telinganya. Tangisan yang lirih namun menyayat tubuhnya, membuat tubuhnya membeku dalam ketakutan. Dengan gemetar, ia berlari masuk dan mengunci pintu rapat-rapat.
Desa Sukamukti semakin diliputi ketakutan. Tak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba. Mereka hanya bisa berdoa, berharap suara tangisan itu pergi dan tidak kembali. Namun, malam berikutnya, suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, dan semakin memilukan. Dan kali ini, beberapa warga mengaku melihat sesuatu di tengah hujan. Bayangan samar seorang perempuan berdiri di bawah pohon beringin di ujung desa. Tubuhnya berbalut kain lusuh yang kuyup oleh air hujan. Wajahnya tertutup rambut panjang yang meneteskan air. Ia tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap rumah-rumah dengan keheningan yang lebih menyeramkan daripada suara tangisannya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat merah darah di langit. Hujan rintik-rintik masih turun membasahi desa Sukamukti, membuat suasana semakin suram. Angin dingin bertiup perlahan menyusup ke sela-sela rumah kayu yang mulai rapuh termakan usia. Di tengah suasana mencekam itu, dua pemuda desa, Arman dan Ardi, masih berkeliaran di luar rumah. Mereka dikenal sebagai anak-anak nakal yang sering membangkang aturan orang tua dan warga desa. "Halah, masa cuma suara tangisan aja kalian semua pada takut?" ejek Arman sambil menendang kerikil di jalanan becek. "Iya, lagian mana ada setan, paling juga cuma angin atau hewan malam," tambah Ardi, tertawa mengejek. Mereka berjalan santai di jalan desa yang gelap. Lampu-lampu rumah warga sudah dipadamkan dan tak ada satupun orang yang berani keluar. Bahkan suara azan maghrib yang biasanya menggema pun kini terasa hampa, terteman oleh suasana sunyi yang mencekam. Saat mereka melewati sebuah gang sempit yang mengarah ke kebun bambu, tiba-tiba terdengar suara samar, tangisan lirih seorang perempuan. Hiks, hiks, hiks. Langkah mereka terhenti. Arman melirik Ardi, lalu tertawa kecil. "Tuh, suara yang kalian takut-takutin itu. Dengar, gak ada yang perlu ditakuti." Namun, Ardi tak tertawa. Ada sesuatu yang aneh dengan suara itu. Awalnya terdengar jauh, tetapi dalam hitungan detik, tangisan itu seperti semakin mendekat dan semakin jelas. Lalu, mereka melihatnya. Di ujung jalan, seorang perempuan berdiri diam. Bajunya lusuh, berlumuran lumpur dan sobek di beberapa bagian. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajahnya yang pucat pasih. Tangannya tergantung lemas di sisi tubuhnya. Arman dan Ardi saling pandang. Dada mereka mulai berdegup lebih cepat. "Siapa itu?" bisik Ardi. Suaranya bergetar. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, bibirnya membiru. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, ia bergerak maju dengan cepat. "Hii!" Suara jeritan menggelegar memenuhi udara. Arman dan Ardi langsung berbalik, berlari sekuat tenaga. "Ardi, cepat lari!" teriak Ardi, napasnya memburu. Mereka melewati rumah-rumah warga yang tertutup rapat, berusaha mencari pertolongan. Namun suara mereka seperti lenyap di telan malam. Langkah kaki mereka semakin kacau, kaki mereka terperosok ke dalam lumpur, membuat lari mereka semakin sulit. Sementara itu, suara tangisan dan tawa menyeramkan terus mengikuti mereka, semakin dekat dan semakin dekat. Ardi berteriak sejadi-jadinya, "Tolong! Tolong!" Namun tidak ada satupun lampu rumah yang menyala, tidak ada yang keluar, seolah-olah mereka benar-benar sendirian. Lalu, di depan mereka, sebatang pohon besar menghalangi jalan. Mereka tidak sempat menghindar. Bruk! Tubuh mereka menghantam keras batang pohon tua itu. Dunia seketika menjadi gelap. Keesokan harinya, pagi yang suram menyelimuti desa. Hujan masih turun rintik-rintik,
menyisahkan genangan air di tanah. Warga dikejutkan oleh kabar mengerikan. Arman ditemukan tergeletak di bawah pohon dalam keadaan tubuhnya penuh luka dan wajahnya pucat seperti mayat. Sementara Ardi, ia ditemukan tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Desa Sukamukti gempar. Kini, tidak ada lagi yang meragukan lagi. Suara tangisan yang berkeliaran setiap maghrib bukan sekedar mitos. Sosok itu benar-benar ada. Langit desa Sukamukti masih tertutup awan kelabu. Hujan turun dengan ritme lambat, menetes dari atap rumah-rumah tua yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada anak-anak yang bermain di jalanan, tidak ada suara warga mengobrol di beranda. Desa itu seperti mati, tenggelam dalam ketakutan. Sejak malam kematian Ardi dan Arman yang masih koma di rumah sakit, suasana berubah mencekam. Warga tidak lagi berani keluar rumah saat senja tiba. Jika dulu suara tangisan hanya terdengar menjelang maghrib, kini suara itu menggema sepanjang malam, bercampur dengan suara tawa menyeramkan yang terdengar seperti berasal dari segala arah. Malam ini, teror itu semakin nyata. Pak Harun duduk di ruang tamunya yang remang-remang. Hanya nyala lampu minyak yang menerangi ruangan, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu rumahnya. Hatinya berdebar sejak sore, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di luar, angin berembus pelan, mengayun-ngayunkan ranting jambu di halaman. Suasana begitu sunyi, terlalu sunyi, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Lalu, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Pak Harun menegang. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah jendela dengan nafas tertahan. Jendela itu tertutup tirai tipis, tapi samar-samar ia bisa melihat sesuatu, sebuah bayangan tinggi berdiri di luar. Hiks, hiks, hiks. Tangisan itu lagi. Kali ini sangat dekat. Dengan tangan gemetar, Pak Harun meraih Al-Quran di meja dan mulai berbisik membaca ayat kursi. Namun, ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Pak Harun tersentak. Nafasnya tercekak ketika melihat sesuatu mulai bergerak di balik tirai. Bayangan itu kini menekan wajahnya ke jendela, menciptakan lekukan menyeramkan pada kain tipis itu. Ia bisa melihat mata hitam pekat di balik tirai, menatapnya dengan intens. Pak Harun menutup matanya erat-erat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Lalu, tiba-tiba, "Ar!" Suara jeritan terdengar dari luar rumahnya, disusul dengan suara langkah kaki yang berlari terburu-buru. Pak Harun membuka matanya dan mendekati jendela dengan hati-hati. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tirai sedikit untuk melihat keluar. Pemandangan di luar membuat darahnya membeku. Di jalanan yang basah oleh hujan, dua orang pemuda berlari sekencang mungkin. Salah satunya adalah Doni, anak Pak Karyo, sementara yang lain adalah Reza, seorang penjaga warung desa. Wajah mereka penuh ketakutan, mulut mereka terbuka seperti ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Dan di belakang mereka, sesuatu melayang mengejar mereka. Sosok itu. Perempuan berpakaian lusuh, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, matanya hitam pekat, bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam, tertawa.
Doni tergelincir di jalanan becek, terjatuh dengan wajah membentur tanah. Reza berusaha menariknya, tetapi tiba-tiba tubuh Doni terangkat ke udara, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Reza menjerit, mundur ketakutan. Matanya membelalak melihat tubuh Doni melayang beberapa meter di atas tanah. "Astagfirullah, tolong!" Tapi tidak ada yang keluar rumah, tidak ada yang berani. Seketika, Doni terlempar keras ke sebuah pohon di tepi jalan. Tubuhnya menghantam batang pohon dengan suara "dug" yang mengerikan. Ia jatuh ke tanah, tak bergerak. Reza menjerit dan berlari sekuat tenaga ke arah masjid. Napasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup oleh hujan dan keringat dingin. Begitu sampai di depan masjid, ia melihat Ustadz Rahmat berdiri di sana. Matanya melebar melihat kondisi Reza yang gemetar ketakutan. "Ada apa, Reza?" Reza berusaha berbicara, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa menunjuk ke arah jalan yang gelap. Saat itu juga, suara tertawa itu kembali terdengar. Namun kali ini, lebih dekat, lebih jelas, dan lebih menyeramkan. Hujan terus mengguyur desa Sukamukti, seolah langit pun ikut menangisi nasib buruk yang menimpa desa itu. Warga semakin takut keluar rumah, bahkan di siang hari. Mereka tak lagi berbincang santai di beranda, tak ada anak-anak yang bermain di jalanan. Desa itu kini seperti mati, tenggelam dalam ketakutan yang tak berujung. Namun, bukan berarti teror itu berhenti. Malam demi malam, suara tangisan memilukan terus terdengar. Kali ini, beberapa warga melihatnya langsung. Seorang lelaki tua bernama Pak Hasan yang rumahnya dekat dengan kebun bambu bersaksi bahwa ia melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih kotor berdiri di depan rumahnya. "Saya melihatnya dengan jelas. Dia berdiri di sana, diam, rambutnya basah kuyup oleh hujan dan wajahnya..." Pak Hasan berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong seperti orang yang sudah lama mati. Pak Hasan tak bisa melanjutkan ceritanya. Ia menggigil ketakutan, suaranya bergetar. Sementara itu, seorang pemuda bernama Rio juga bersaksi bahwa ia melihat perempuan itu di persimpangan jalan desa. "Saya baru pulang dari rumah paman saya," katanya dengan napas masih memburu. "Saat melewati jalan itu, saya mendengar tangisan perempuan." Rio menelan ludah, tangannya mengepal erat. "Lalu saya melihatnya, berdiri di bawah pohon mangga, pakaian putihnya kotor penuh lumpur, rambut panjangnya kusut menutupi sebagian wajahnya. Dan dia..." Rio terdiam. Matanya melebar seolah mengingat kembali pemandangan mengerikan itu. "Dia menoleh ke arah saya. Wajahnya, ya Allah, wajahnya hancur." Beberapa warga yang mendengar cerita itu merinding, tubuh mereka seketika dingin. Namun, bukan hanya penampakan yang membuat mereka ketakutan. Ada hal lain yang jauh lebih mengerikan. Beberapa malam sebelumnya, salah satu korban yang ditemukan tewas sempat berteriak sesuatu sebelum meninggal. Malam itu, hujan turun deras. Seorang pria bernama Wanto, seorang buruh tani, sedang berjalan pulang dari rumah saudaranya. Ia menundukkan kepala, berusaha menghindari derasnya hujan yang membasahi tubuhnya. Jalan yang dilaluinya becek,
penuh dengan genangan air yang berkilauan di bawah cahaya redup lampu jalan. Udara malam terasa semakin menusuk, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh ke tanah. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di jalan yang gelap dan sepi, ia merasakan sesuatu. Udara di sekelilingnya mendadak menjadi dingin, terlalu dingin. Nafasnya keluar dalam kepulan asap putih, seperti berada di tengah kabut pagi. Ia menggigil, bukan hanya karena udara malam yang menggigit, tetapi juga karena firasat buruk yang tiba-tiba menguasai dirinya. Lalu, ia mendengar suara. Tangisan seorang perempuan. Awalnya pelan, nyaris tertelan suara hujan. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas. Tangisan itu terdengar pilu, seakan berasal dari seseorang yang tenggelam dalam duka mendalam. Suara itu tidak berasal dari satu arah, melainkan terdengar seperti mengitari tempat Wanto berdiri. Ia menelan ludah, tangan gemetar, tubuhnya membeku di tempat. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan langkahnya dengan gemetar, berharap bahwa itu hanya halusinasi semata. Namun, suara tangisan itu semakin dekat. Deg! Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Pakaian putihnya kotor, basah oleh hujan. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus kering, seperti mayat yang telah lama membusuk. Matanya tersembunyi di balik helaian rambut hitam yang menjuntai basah. Ia berdiri diam, tak bergerak, seolah hanya menunggu. Lalu, perlahan, ia mengangkat wajahnya. Saat itulah, Wanto melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah perempuan itu hancur, kulitnya mengelupas di beberapa bagian, matanya hitam pekat, bibirnya koyak hingga memperlihatkan deretan gigi tajam. Dari mulutnya menetes cairan hitam yang mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Tubuh Wanto terasa kaku, tidak mampu bergerak sedikit pun. Perempuan itu tersenyum. Hihihihihi. Tawa itu menusuk ke dalam jiwanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Akhirnya, tubuh Wanto bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia berlari. Kakinya menginjak genangan air dan lumpur, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari makhluk mengerikan itu. Nafasnya terengah-engah, dadanya bergemuruh oleh ketakutan yang tak terkira. Namun, suara itu terus mengikutinya. Hihihihihi. Ia berlari semakin cepat, hatinya berdoa, berharap bisa lolos dari mimpi buruk ini. Namun, tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya. Ia terjatuh keras ke tanah, wajahnya menghantam lumpur. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, namun ia tak sempat merasakannya lebih lama karena sesuatu yang dingin dan berat menekan punggungnya. Seolah-olah ada tangan tak terlihat menahannya agar tak bisa melarikan diri. Lalu sebuah suara berbisik di telinganya. "Wanto, kau masih mengingatku?" Suara itu membuat jantungnya hampir berhenti. Bukan hanya suara biasa, tetapi suara yang pernah ia kenal. Suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Dan sebelum kesadarannya hilang, ia berteriak sekuat tenaga, "Lasmi, ampuni aku!" Pagi harinya, tubuh Wanto ditemukan dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya tercabik-cabik, seolah-olah dicakar sesuatu yang memiliki kuku panjang dan tajam. Matanya membelalak lebar, mulutnya terbuka dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Dan yang lebih mengerikan, di tanah dekat mayatnya tertulis dengan darah, "Aku
kembali. Warga yang melihat pemandangan itu langsung jatuh terduduk. Beberapa menutup mulutnya agar tak berteriak. Siapa itu Lasmi? Apa hubungan nama itu dengan semua kejadian ini? Beberapa hari kemudian, malam itu, suasana Masjid Al-Falah dipenuhi cahaya lampu minyak. Sejumlah warga berkumpul di dalamnya mencari perlindungan di rumah Allah setelah serangkaian kejadian mengerikan yang menimpa desa. Sejak kematian Wanto dengan cara yang mengenaskan, ketakutan semakin menguasai Sukamukti. Tidak ada yang berani keluar rumah sendirian di malam hari, bahkan siang hari pun terasa mencekam. Para laki-laki duduk di barisan depan, sementara para ibu dan gadis desa duduk di bagian belakang masjid. Mereka semua hadir untuk mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Ustaz Rahmat, berharap zikir dan doa bisa mengusir teror yang terus menghantui mereka. Namun, malam itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat Ustaz Rahmat mulai membacakan ayat-ayat suci, suasana dalam masjid terasa sedikit lebih tenang. Alunan zikir bergema, suara orang-orang yang melafalkan asma Allah membawa sedikit ketenangan bagi hati yang resah. Tapi, tiba-tiba, dari barisan perempuan di belakang, terdengar suara jeritan panjang. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Di sana, seorang perempuan bernama Siti terkulai lemas. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terpejam erat, bibirnya bergetar seperti orang yang menahan sakit luar biasa. Beberapa perempuan berusaha memeganginya, tapi tiba-tiba Siti membuka matanya dengan lebar. Dan yang membuat semua orang terpaku ketakutan, mata itu bukan mata Siti. Mata itu hitam kelam, penuh amarah, penuh dendam. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara Siti. "Kenapa?" Suara itu parau, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh luka. Semua orang mundur, beberapa perempuan menjerit ketakutan. "Siti, sadar nak!" seru ibunya. Tapi Siti tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia mendongakkan kepala dengan tatapan penuh kebencian. Bibirnya bergerak, lalu suara mengerikan itu kembali terdengar. "Kalian semua pikir aku sudah pergi?" Ustaz Rahmat maju mendekatinya, mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Namun Siti, atau lebih tepatnya sosok yang merasukinya, tertawa menyeringai. "Kalian melupakan aku." Semua orang di masjid merinding. Suara itu penuh amarah, penuh rasa sakit yang mendalam. Ustaz Rahmat melanjutkan bacaannya, tapi kemudian sosok itu berteriak dengan suara menggema, "Aku Lasmi." Hening. Seketika, masjid terasa membeku. Para laki-laki saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Para perempuan menutup mulutnya, beberapa mulai menangis terseduh-seduh. Nama itu, Lasmi. Sebuah nama yang sudah lama hilang dari ingatan mereka, sebuah nama yang tak seharusnya disebut lagi. Tapi kini, nama itu kembali menghantui mereka. Siti atau Lasmi tertawa. Suara tawanya semakin keras, menyerupai jeritan pilu seorang perempuan yang tersakiti. Lalu, ia mulai berbicara dengan suara rendah, seolah mengungkapkan sebuah rahasia kelam yang terkubur selama bertahun-tahun. "Aku mati di tangan 7 lelaki bejat dari desa ini." Suasana semakin mencekam. Beberapa orang laki-laki langsung menundukkan kepala, tubuh mereka bergemetar. Para perempuan menatap satu sama lain, beberapa mulai menangis terseduh-seduh.
Siti mencengkeram rambutnya sendiri. Tubuhnya berguncang hebat. Mereka membawaku ke hutan. Mereka menghancurkan hidupku. Mereka tertawa saat aku menangis. Lalu mereka membiarkan aku tergeletak seperti sampah. Suara jeritannya menggema di dalam masjid. Beberapa orang berusaha keluar, tapi pintu masjid tertutup dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengunci mereka di dalam. Ustadz Rahmat gemetar, keringat mengalir di dahinya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bisiknya. Siti atau Lasmi menundukkan kepala, lalu tertawa pelan. Aku bunuh diri karena aku sudah hancur. Tidak ada lagi yang bisa aku pertahankan. Air mata mengalir di wajah Siti, tapi bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebencian. Tapi arwahku tidak pernah tenang. Tiba-tiba, ia mendongak dan menatap tajam ke arah para laki-laki di dalam masjid. Dan kini aku kembali mengambil nyawa mereka. Saat itu juga, suara petir menggelegar di langit. Lampu minyak di masjid tiba-tiba padam. Di dalam kegelapan terdengar suara tangisan. Suara tangisan seorang perempuan yang tersiksa. Dan dari sudut ruangan terdengar bisikan menyeramkan. Satu persatu, aku akan menjemput kalian. Kalian tidak akan bisa lari. Lalu tiba-tiba, Siti menjerit keras. Tubuhnya kejang hebat sebelum akhirnya ambruk ke lantai. Nafasnya tersengal-sengal. Matanya kembali seperti semula. Ia kembali menjadi Siti. Namun, teror belum berakhir. Karena kini, desa itu tahu kebenaran yang selama ini terkubur. Dan Lasmi telah bangkit untuk menuntut balas. Hujan belum juga reda. Langit desa Sukamukti terus diselimuti mendung, seakan ikut berduka atas tragedi yang semakin memburuk. Udara dingin merayap ke setiap sudut rumah, menusuk tulang, membawa suasana kelam yang tak kunjung sirna. Sejak pengajian malam itu, ketika Siti tiba-tiba kerasukan dan mengungkap nama Lasmi, desa ini tak lagi sama. Warga kini hidup dalam ketakutan. Setiap malam, suara tangisan masih terdengar. Kadang jauh, kadang begitu dekat, seperti berasal dari balik jendela rumah mereka. Tidak ada yang berani membuka pintu setelah maghrib. Tidak ada yang berani berjalan sendirian di jalanan desa. Tapi ada dua orang yang merasakan teror lebih dari siapapun. Dua pemuda sisa. Mereka adalah bagian dari 7 lelaki bejat yang menghancurkan hidup Lasmi bertahun-tahun lalu. 5 orang lainnya sudah mati mengenaskan. Kini hanya 2 orang yang masih bernyawa, Roni dan Budi. Namun mereka tahu, kematian sudah menunggu mereka. Roni mulai mengalami gangguan sejak malam pengajian itu. Awalnya ia hanya merasa gelisah. Tidurnya tak nyenyak, selalu terbangun dalam keadaan berkeringat dingin. Namun semakin hari, gangguan itu semakin parah. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya.
Rasa takut yang tak bisa dijelaskan menyelimutinya, membuat malam-malamnya terasa panjang dan menyiksa. Suhu di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan meskipun jendela dan pintu tertutup rapat. Angin malam berdesir pelan, namun ada bisikan samar yang seolah menyelinap di antara hembusannya. Dan kemudian, mimpi-mimpi itu datang. Dalam mimpi pertamanya, ia berdiri di tengah hutan. Udara di sekelilingnya begitu dingin, terlalu dingin untuk malam biasa. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan, membatasi pandangannya. Dari balik pepohonan, terdengar suara tangisan lirih. Hiks, hiks, hiks. Tangisan itu semakin lama semakin dekat. Roni menoleh ke segala arah, mencari sumber suara. Hutan di sekelilingnya terasa begitu gelap, seakan siap menelannya kapan saja. Suasana begitu sunyi, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar menggema dalam kepalanya. Bayangan-bayangan samar menari di antara pepohonan, seolah ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Kemudian, dari balik pohon, seseorang muncul. Seorang perempuan dengan pakaian putih kotor, rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya, dan tubuh kurus yang tampak seperti mayat hidup. Lasmi. Roni ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Matanya membelalak, dadanya naik turun dalam ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Jantungnya berdegup kencang, namun tubuhnya tetap terpaku di tempat. Perlahan, Lasmi berjalan mendekatinya. Setiap langkah yang diambilnya, Roni bisa mendengar suara cipratan darah di tanah. Bau anyir mulai menguar di udara, membuatnya mual. Kakinya yang telanjang menjejak tanah yang lembab, meninggalkan jejak-jejak merah di antara rerumputan yang membusuk. Lalu, Lasmi mulai berbicara dengan suara yang begitu dingin, penuh kebencian. "Masih ingat aku, Roni?" Darah Roni membeku. Suara itu menusuk jiwanya, mengingatkannya pada sesuatu yang ingin ia lupakan. Kenangan-kenangan lama menyeruak, menghadirkan gambaran peristiwa yang tak ingin ia ingat lagi. Namun Lasmi berdiri di hadapannya dengan mata penuh dendam, memaksanya untuk mengingat. Seketika, ia terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu. Tubuhnya penuh keringat dingin. Ia menggosok telinganya, berusaha menghilangkan suara itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, namun tubuhnya tetap terpaku di tempat. Perlahan, Lasmi berjalan mendekatinya. Setiap langkah yang diambilnya, Roni bisa mendengar suara cipratan darah di tanah. Bau anyir mulai menguar di udara, membuatnya mual. Kakinya yang telanjang menjejak tanah yang lembab, meninggalkan jejak-jejak merah di antara rerumputan yang membusuk. Lalu, Lasmi mulai berbicara dengan suara yang begitu dingin, penuh kebencian. "Masih ingat aku, Roni?" Budi mengalami gangguan yang berbeda. Ia tak hanya dihantui mimpi, tetapi juga bisikan-bisikan di sekelilingnya. Saat sedang mandi, ia mendengar suara berbisik dari balik pintu kamar mandi. "Budi, aku di sini." Ia membuka pintu dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menyusup masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat berjalan sendirian di halaman rumahnya, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang menari di terpa angin. Namun perasaan itu semakin kuat, seakan ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya dari kejauhan. Namun semakin hari, suara-suara itu semakin jelas.
Ketika malam tiba, saat ia hendak tidur, suara itu berbisik tepat di telinganya. "Aku belum selesai denganmu." Budi melompat dari tempat tidur, matanya liar menatap sekeliling ruangan. Ia menggosok telinganya, berusaha menghilangkan suara itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Namun, saat ia menoleh ke cermin di sudut kamar, refleksinya tidak mengikuti gerakannya. Bayangannya di cermin tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Senyum itu melebar dengan cara yang tidak wajar. Bibirnya merekah hingga hampir menyentuh kedua telinganya. Matanya kosong, hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Bayangan itu mengangkat tangan seolah ingin keluar dari dalam cermin. Budi berteriak dan melempar cermin ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Ia berlari keluar kamar, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Ibunya yang sedang tidur terbangun dan menghampirinya. "Ada apa, Nak?" Budi tak bisa menjawab. Ia hanya menangis ketakutan. Namun ibunya tahu Budi telah dikunjungi oleh sesuatu, dan sesuatu itu tidak akan pergi sebelum semuanya selesai. Bayangan yang mengikuti. Teror yang dialami Roni dan Budi semakin menjadi-jadi. Di siang hari, mereka sering melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut-sudut rumah mereka. Terkadang ketika menutup mata, mereka bisa melihat wajah Lasmi yang tersenyum menyeringai. Bayangan itu tidak hanya ada di rumah, tetapi juga mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Pintu kamar sering terbuka sendiri, suara langkah kaki terdengar di tengah malam, dan hawa dingin terus menyelimuti rumah mereka. Kadang mereka bisa mencium bau busuk menyengat seperti daging yang membusuk. Mereka mencoba pergi ke dukun desa untuk meminta perlindungan, tetapi semua dukun menolak membantu. "Ini bukan gangguan biasa," kata salah satu dukun dengan suara gemetar. "Ini adalah dendam dari arwah yang tersiksa. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali dia mendapatkan keadilan." Roni dan Budi semakin putus asa. Mereka mencoba melarikan diri dari desa, naik motor menuju kota terdekat. Mereka berharap dengan meninggalkan desa, mereka bisa terbebas dari bayangan menyeramkan yang terus menghantui mereka. Namun, ketika mereka sudah jauh dari desa, mesin motor tiba-tiba mati di tengah jalan. Mereka turun, mencoba mencari tahu apa yang salah. Jalanan sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam yang berhembus pelan. Lampu motor meredup, seolah energi di sekeliling mereka tersedot habis. Saat itulah mereka mendengar suara tawa. Jantung mereka hampir berhenti. Suara itu terlalu dekat. Mereka menoleh ke belakang, dan di sana dia berdiri. Lasmi. Tubuhnya kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya penuh luka menganga, matanya hitam pekat, bibirnya koyak dengan senyum mengerikan. Tubuhnya basah kuyup seolah terjebak dalam hujan yang tak pernah reda. Ia melangkah maju dengan kuku panjang yang meneteskan darah. Roni dan Budi berteriak sekencang mungkin, mencoba berlari. Namun langkah mereka terasa berat, seolah-olah sesuatu menahan mereka.
Kaki mereka terasa ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, membuat mereka seakan berjalan di lumpur yang dalam. Dan di telinga mereka terdengar bisikan menyeramkan. Sudah waktunya. Suara itu bergema di kepala mereka, seakan ribuan suara berbicara dalam waktu bersamaan. Lalu semuanya menjadi gelap. Dan di keheningan malam hanya terdengar suara hujan yang terus mengguyur tanah, serta suara tawa kecil di kejauhan. Hujan turun semakin deras, seakan langit ikut menangis. Malam itu, desa Sukamukti diselimuti ketegangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Para warga berkumpul di balai desa, wajah mereka penuh tanda tanya dan ketakutan. Kabar bahwa Roni dan Budi ingin bicara telah menyebar dengan cepat. Banyak yang mengira mereka hanya ingin meminta perlindungan dari teror yang terus menghantui mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih kelam. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang berkelap-kelip diterpa angin, Roni dan Budi akhirnya membuka mulut. Dengan suara bergetar, Roni mulai berbicara. Kami yang menyebabkan semua ini, katanya dengan wajah pucat. Para warga saling berpandangan, tak mengerti apa yang dimaksud. Budi menelan ludah, tubuhnya bergemetar hebat. Air matanya mengalir di pipi, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena penyesalan yang sudah terlambat. Kami bersama 5 orang lainnya telah melakukan dosa besar, sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Para warga semakin penasaran. Beberapa perempuan mulai berbisik-bisik. Ustadz Rahmat yang berada di barisan depan menatap mereka dengan tajam. Apa maksud kalian? Jelaskan. Roni menarik napas panjang, lalu mengucapkan satu nama yang membuat seluruh desa membeku. Lasmi. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghantam mereka semua. Beberapa orang langsung menundukkan kepala, teringat kejadian mistis beberapa minggu terakhir. Beberapa lainnya saling berbisik panik. Nama itu telah membawa teror ke desa ini. Dan kini, nama itu kembali diucapkan sebagai sebuah pengakuan. Kami yang menghancurkan hidupnya, lanjut Roni dengan suara hampir seperti bisikan. Kami bertujuh telah melakukan sesuatu yang keji padanya. Kami menyeretnya ke hutan dan... Roni tak bisa melanjutkan kata-katanya. Suaranya tercekak, dadanya naik turun dengan napas yang tersengal-sengal. Namun semua orang mulai mengerti. Beberapa perempuan menutup mulutnya, terisak. Laki-laki tua yang sejak tadi diam, kini menggelengkan kepala, tak percaya. Mata Ustadz Rahmat melebar. Astaghfirullah, inikah penyebab semua ini? Roni dan Budi mengangguk. Setelah kejadian itu, Lasmi menghilang. Kami pikir dia sudah pergi dari desa. Tapi beberapa hari kemudian, kami mendengar bahwa dia ditemukan tewas, gantung diri di rumahnya sendiri. Seorang perempuan paruh baya tiba-tiba menangis kencang. Ya Allah, kalian yang membuatnya seperti itu. Ia adalah Mak Yati, tetangga Lasmi, yang dulu sering mengasuh gadis itu sejak kecil. Ia jatuh berlutut di tanah, mengguncangkan kepalanya, tak percaya bahwa Lasmi yang baik dan polos itu telah menjadi korban kebiadaban mereka. Seorang lelaki tua bernama Pak Dullah, sesepuh desa,
menghentakkan tongkatnya ke tanah. "Inikah rahasia kalian selama ini? Inikah yang kalian sembunyikan bertahun-tahun?" Mata para warga kini berubah, bukan hanya ketakutan, tapi juga kemarahan. Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa ada iblis berkeliaran di tengah-tengah mereka selama ini, menyamar sebagai manusia. Budi jatuh berlutut di tanah, menangis terseduh-seduh. "Kami tidak tahu dia akan kembali. Kami pikir semuanya sudah berakhir. Kami salah. Kami benar-benar salah." Seorang lelaki muda tiba-tiba maju dan menarik kerah baju Roni dengan kasar. "Kalian pikir dosa kalian bisa dilupakan? Seberapa keji kalian sebenarnya?" Beberapa warga mulai berteriak marah. Ada yang ingin menghajar mereka, ada yang menangis tak percaya. Suasana di balai desa menjadi kacau. Namun tiba-tiba, dor! Seseorang menembakkan senapan ke udara. Semua orang terdiam. Di sana, di tengah kerumunan, berdiri Pak Lurah dengan wajah murka. "Cukup!" suaranya menggelegar. "Kalian dua harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Tidak hanya kepada desa ini, tetapi juga kepada hukum." Roni dan Budi mengangguk lemah. "Kami akan menyerahkan diri ke polisi," kata Roni lirih. "Kami siap menerima hukuman apapun." Para warga masih marah, tapi mereka juga tahu bahwa dosa sebesar ini tidak bisa ditebus hanya dengan kemarahan mereka. Maka malam itu juga, dengan diantar oleh warga, Roni dan Budi berjalan menuju kantor polisi. Mereka tak tahu apakah Lasmi akan berhenti setelah ini. Namun, mereka tahu satu hal: kebenaran akhirnya terungkap. Dan dengan itu, dosa mereka akan dibayar. Malam di desa Sukamukti masih terasa mencekam. Meskipun Roni dan Budi telah menyerahkan diri kepada polisi, suasana di desa itu belum kembali tenang. Teror masih berlanjut. Setiap malam, warga masih mendengar suara tangisan perempuan yang menggema di seluruh penjuru desa. Angin yang bertiup membawa desiran lirih, seakan ada sosok tak kasat mata yang berjalan di antara mereka. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan putih melayang di antara pepohonan, dan ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki tanpa wujud. Di salah satu rumah, seorang ibu tiba-tiba menjerit saat melihat wajah Lasmi muncul di jendela. Matanya hitam pekat, tubuhnya pucat dengan luka-luka menganga. Seorang anak kecil ditemukan pingsan di halaman rumahnya setelah melihat bayangan perempuan duduk di bawah pohon mangga, menangis sambil menyisir rambutnya. Warga semakin takut. Mereka sadar ini belum berakhir. Pak Lurah mengumpulkan warga di balai desa, mencoba mencari solusi. "Kita sudah tahu akar masalahnya, tapi kenapa arwah itu masih bergentayangan?" tanyanya dengan nada cemas. Ustadz Rahmat yang selama ini membimbing masyarakat dengan ilmu agamanya menjawab dengan wajah serius. "Karena jiwanya masih tersiksa, karena kematiannya tidak wajar, karena dia belum mendapatkan keadilan yang sebenarnya." Para warga terdiam. Mereka mulai mengerti. Apa yang dialami Lasmi bukan hanya sekedar pembunuhan, tapi juga kehancuran harga diri dan kehormatannya. Dia pergi dalam keadaan penuh kepedihan. Karena itulah, arwahnya tak bisa pergi begitu saja. Maka diputuskan bahwa mereka harus meminta pertolongan dari seorang ulama yang lebih berpengalaman dalam masalah ini. Ustadz Karim,
seorang ahli ruqyah dari desa sebelah. Siang itu, Ustadz Karim tiba di desa Sukamukti. Lelaki paruh bada itu memiliki aura yang menenangkan. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, sorban hijau melilit kepalanya, dan di tangannya ada sebuah tasbih kayu cendana yang berbau harum. Matanya tajam, namun penuh keteduhan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di desa, ia menutup mata sejenak, menghirup udara dalam-dalam. Lalu dengan suara rendah ia berkata, "Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam di tempat ini. Ada jiwa yang tersiksa, menangis dalam keheningan, terperangkap antara dunia dan alam baka." Para warga merinding. Pak Lurah segera mengajaknya masuk ke masjid. Di sana mereka akan melakukan ruqyah dan memanjatkan doa khusus agar arwah Lasmi diberi ketenangan.